Saya percaya bahwa segala energi baik akan datang kepada saya. Saya yakin setiap usaha dan laku prihatin akan membuka pintu rezeki dan keberkahan. Saya siap menerima energi positif dari alam semesta, dari weton kelahiran saya, dan dari laku spiritual yang saya jalani. Semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan diri saya, keluarga saya, dan orang-orang di sekitar saya. Sahabat Kodam sejati, pernahkah Anda mendengar bahwa weton pahing dikenal sebagai salah satu weton yang punya energi luar biasa besar? Energinya bisa membawa seseorang pada rezeki yang berlimpah, kewibawaan yang tinggi, bahkan daya tarik yang sulit dijelaskan. Namun, energi besar ini kadang bisa menjadi pedang bermata dua. Nah, bayangkan jika kekuatan alami dari weton pahing ini dipadukan dengan sebuah laku prihatin kuno yang disebut puasa triakat. Sebuah puasa yang dikenal mampu membersihkan hati, menyeimbangkan energi, sekaligus membuka jalan rezeki. Apakah Anda penasaran bagaimana dahsyatnya gabungan antara weton pahing dengan puasa triakat? Mari kita bahas lebih dalam hanya di channel Kodam Sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sugeng Rawuh, selamat datang kembali di channel Kodam Sejati, sebuah ruang untuk kita belajar bersama tentang kebijaksanaan leluhur Jawa, energi spiritual, serta rahasia hidup yang terkadang tersembunyi di balik weton dan laku prihatin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di video ini. Kehadiran Anda bukan kebetulan, melainkan bagian dari jalan hidup yang sudah dipertemukan dengan ilmu pengetahuan leluhur. Semoga dengan menyimak video ini, Anda bisa mendapatkan manfaat, pencerahan, serta kekuatan baru untuk melangkah dalam kehidupan. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda untuk mendukung channel Kodam Sejati. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Berikan komentar Anda tentang pengalaman atau pandangan Anda terkait weton dan laku spiritual, karena komentar Anda bisa menjadi inspirasi untuk penonton lainnya. Dan tentu saja tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan setiap kali Kodam Sejati membagikan video-video terbaru. 1. Weton pahing dan energi besarnya sahabat Kodam Sejati, mari kita mulai dari weton pahing itu sendiri. Dalam Primbon Jawa, weton pahing dipercaya membawa energi yang sangat kuat. Orang-orang yang lahir pada weton pahing biasanya memiliki karakter yang berani, penuh semangat, dan tidak mudah menyerah. Mereka memiliki daya pengaruh yang besar sehingga seringkali disegani dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, energi besar yang dimiliki weton pahing ini tidak selalu mudah dikendalikan. Jika tidak diarahkan dengan baik, energi ini bisa membuat seseorang jadi keras kepala, sulit diatur, bahkan emosional. Oleh karena itu, orang dengan weton pahing sangat disarankan untuk menjalani laku spiritual atau tirakat, agar energi yang besar ini bisa tertata dengan baik dan membawa manfaat, bukan justru mendatangkan masalah. 2. Apa itu puasa triakat? Sekarang kita masuk pada puasa triakat. Dalam tradisi Jawa, puasa triakat dikenal sebagai salah satu bentuk laku prihatin yang cukup populer. Triakat artinya 3 hari, yaitu menjalankan puasa selama 3 kali berturut-turut, biasanya pada hari Senin, Kamis, lalu dilanjutkan dengan Senin atau Kamis berikutnya. Puasa ini bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tetapi lebih kepada melatih kesabaran, membersihkan hati, dan menyeimbangkan energi dalam diri. Orang-orang Jawa kuno percaya puasa triakat bisa membuka pintu rezeki, meningkatkan kewibawaan, dan memberikan ketenangan batin. 3. Mengapa harus digabungkan?
Lalu, mengapa weton pahing perlu digabungkan dengan puasa triakat? Jawabannya sederhana. Energi besar perlu pengendalian. Orang berweton pahing ibarat memiliki sebuah api unggun yang sangat besar. Api itu bisa memberi kehangatan, tapi bisa juga membakar jika tidak dijaga. Puasa triakat adalah cara untuk menjaga api itu agar tetap bermanfaat. Dengan menjalani puasa triakat, energi besar dari weton pahing akan lebih terarah. Hasilnya, seseorang tidak hanya menjadi pribadi yang penuh semangat, tapi juga bijaksana, tenang, dan berwibawa. 4. Manfaat gabungan weton pahing dan puasa triakat. Ada banyak manfaat yang bisa dirasakan ketika weton pahing digabungkan dengan puasa triakat. Beberapa di antaranya adalah secara spiritual, aura akan lebih bersinar, daya batin semakin kuat, dan jalan rezeki terbuka lebih lebar. Secara psikologis, pikiran menjadi lebih tenang, emosi lebih terkendali, dan hati lebih lapang. Secara sosial, orang yang menjalani laku ini biasanya akan lebih disegani, dihormati, dan dipercaya dalam berbagai hal. Secara metafisik, dipercaya bisa membuka keberuntungan besar, bahkan melindungi diri dari energi negatif yang mengganggu. 5. Tata cara mengamalkan. Jika Anda tertarik untuk menjalani gabungan ini, berikut tata caranya. 1. Tentukan niat yang baik. Laku prihatin tidak boleh dijalani untuk tujuan buruk, tapi untuk kebaikan diri dan orang lain. 2. Pilih waktu yang tepat, sebaiknya memulai pada hari weton pahing Anda, lalu lanjutkan dengan puasa triakat pada hari Senin, Kamis, dan Senin, Kamis berikutnya. 3. Laksanakan puasa dengan penuh kesungguhan. Niatkan dalam hati, tahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga maghrib. 4. Tambahkan doa atau wirid sesuai keyakinan. Boleh membaca doa-doa dari agama Anda, atau wirid leluhur Jawa seperti wirid Jawa kuno yang menguatkan energi positif. 5. Jaga sikap selama puasa. Hindari perkataan kasar, hindari amarah, dan perbanyak kebaikan. 6. Pantangan dan hal yang harus dijaga sahabat khodam sejati. Ketika kita berbicara tentang laku spiritual, khususnya gabungan antara weton pahing dengan puasa triakat, tentu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pantangan dan hal-hal yang harus dijaga. Mengapa demikian? Karena sebuah laku bukan hanya sekadar ritual, melainkan perjalanan batin. Jika dilakukan tanpa aturan, tanpa menjaga adab, atau bahkan dengan niat yang keliru, maka bukan manfaat yang akan kita peroleh, melainkan justru kesulitan baru dalam hidup. Mari kita bahas dengan perlahan. Pantangan pertama yang wajib diingat adalah jangan pernah menjalani puasa triakat dengan niat buruk. Misalnya, hanya demi mencari kekuatan gaib untuk mencelakai orang lain, untuk menundukkan orang secara paksa, atau untuk tujuan yang merugikan sesama. Energi weton pahing itu ibarat api yang besar. Jika apinya diarahkan ke dapur, ia akan memberi kehangatan dan makanan yang bisa menghidupi. Tetapi jika diarahkan ke lumbung padi, api itu akan membakar habis semua yang ada. Maka niat buruk adalah bensin yang memperbesar kebakaran. Pantangan kedua adalah jangan merasa diri lebih tinggi atau lebih sakti setelah menjalani laku ini. Banyak orang tergelincir di titik ini. Setelah merasa berhasil puasa, auranya lebih terang, rezekinya mulai lancar, ia lupa diri. Lalu muncul perasaan sombong, merasa lebih unggul dari orang lain, dan ingin dipuja. Padahal inti dari laku prihatin adalah kerendahan hati. Energi besar yang dikendalikan lewat puasa triakat seharusnya membuat kita semakin bijak, semakin lembut, dan semakin sadar bahwa manusia hanyalah hamba di hadapan Sang Pencipta. Pantangan ketiga, jangan menghentikan puasa di tengah jalan tanpa alasan yang jelas.
Misalnya baru 2 hari, kemudian malas, lalu berhenti begitu saja. Hal ini bisa membuat energi yang sedang dibentuk menjadi tidak stabil. Ibarat orang yang sedang membangun rumah, baru setengah dikerjakan lalu ditinggalkan, akhirnya rumah itu tidak bisa ditempati. Jadi, jika sudah berniat menjalani triakad, jalani sampai selesai dengan sungguh-sungguh. Pantangan keempat, jangan mengumbar laku kepada orang yang tidak tepat. Banyak orang setelah menjalani puasa langsung menceritakan detailnya ke banyak orang dengan tujuan ingin mendapat pengakuan. Padahal laku spiritual itu bersifat pribadi antara diri kita dengan Sang Pencipta serta energi semesta yang kita bangun. Jika terlalu diumbar, justru bisa mengurangi kekuatan batin yang sedang dikokohkan. Selanjutnya adalah pantangan kelima, yaitu menjaga ucapan dan perbuatan selama menjalani puasa. Tidak ada gunanya menahan lapar dan haus jika mulut masih digunakan untuk menyakiti hati orang lain. Tidak ada artinya menahan diri dari makanan jika tangan masih digunakan untuk merugikan sesama. Ingatlah bahwa puasa dalam tradisi Jawa tidak hanya soal fisik, tetapi juga soal batin, soal sikap, dan soal kesadaran. Kemudian, hal yang harus dijaga adalah konsistensi hati dan pikiran. Laku ini memang berat, karena menahan diri bukan hanya dari makanan, tapi juga dari godaan duniawi yang lain. Pikiran harus tetap jernih, hati harus tetap ikhlas, jangan mudah marah, jangan gampang tersinggung. Inilah inti dari latihan spiritual. Mengendalikan diri bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Sahabat Kodam sejati, ingatlah bahwa pantangan dan hal-hal yang harus dijaga ini bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan Anda, melainkan justru untuk melindungi. Sama seperti seorang pendekar yang tidak boleh menggunakan ilmunya sembarangan, seorang yang menjalani laku spiritual juga tidak boleh sembarangan dalam bersikap. Dengan menjaga pantangan ini, maka gabungan weton pahing dengan puasa triakad akan benar-benar membawa manfaat besar. Energi Anda akan semakin terang, rezeki semakin lancar, hati semakin tenang, dan yang paling penting, hidup Anda akan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Itulah mengapa leluhur kita selalu berpesan, ngelmu iku kelakone kanthi laku. Artinya ilmu itu hanya bisa berhasil jika dijalani dengan perbuatan, dengan kesungguhan, dan tentu saja dengan menjaga adab. Sahabat Kodam sejati, setelah kita membahas panjang lebar mengenai gabungan antara weton pahing dengan puasa triakad, mulai dari makna, manfaat, tata cara, hingga pantangan yang harus dijaga, kini saatnya kita menutup pembahasan dengan sebuah kesimpulan dan doa bersama. Marilah kita ingat kembali bahwa setiap manusia lahir dengan membawa garis hidup dan energi masing-masing. Weton hanyalah salah satu pintu pengetahuan untuk memahami potensi diri. Weton pahing, sebagaimana yang sudah kita bahas, memang membawa energi besar. Ia bisa menjadi berkah yang luar biasa jika diarahkan dengan benar, namun juga bisa menjadi ujian berat jika tidak mampu dikendalikan. Disinilah peran laku prihatin, salah satunya melalui puasa triakad, menjadi begitu penting. Gabungan weton pahing dengan puasa triakad bukan sekadar soal mistik, bukan pula sekadar ritual yang kosong. Ia adalah perjalanan batin. Ia adalah latihan diri untuk mengasah kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan menata ulang hati serta pikiran agar lebih selaras dengan jalan hidup yang sudah ditetapkan oleh Gusti Allah, Sang Maha Kuasa. Sahabat semua, hidup ini seringkali penuh dengan lika-liku. Ada kalanya rezeki terasa sulit, usaha serasa mentok, atau hati merasa gelisah tanpa sebab. Di saat-saat itulah leluhur kita selalu memberi petunjuk, kembali pada laku, kembali pada doa, kembali pada tirakat. Sebab melalui laku prihatin, pintu-pintu rezeki bisa terbuka,
jalan hidup bisa dilapangkan dan hati bisa kembali tenang. Namun, penting untuk diingat, laku apapun termasuk puasa triakad tidak akan bermakna jika hanya dijalani untuk tujuan duniawi semata. Niatkanlah setiap langkah sebagai bentuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jadikanlah setiap tetes keringat, setiap rasa lapar, dan setiap godaan yang berhasil kita tahan sebagai persembahan tulus untuk Sang Pencipta. Dari situlah energi besar akan turun, keberkahan akan hadir, dan hidup kita akan jauh lebih bermakna. Sahabat Khodam sejati, jangan pernah lupa bahwa laku spiritual bukan tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih sakti, atau siapa yang lebih disegani. Laku spiritual adalah tentang siapa yang lebih mampu menundukkan dirinya sendiri. Karena musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri, ego, kesombongan, dan hawa nafsu yang terus menarik kita ke arah yang salah. Maka dari itu, setelah menempuh gabungan laku weton, pahing, dan puasa triakad ini, jagalah hati agar tetap rendah, jagalah niat agar tetap lurus, dan jagalah amal agar tetap bermanfaat bagi sesama. Ingatlah, rezeki yang kita peroleh bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, melainkan juga untuk kita bagikan kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan. Disitulah letak keberkahan yang sejati. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah menyimak video ini sampai tuntas. Kehadiran Anda di sini bukan sebuah kebetulan. Mungkin inilah jawaban dari doa-doa yang pernah Anda panjatkan atau petunjuk dari semesta, agar Anda semakin dekat dengan laku spiritual yang penuh makna. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, tuliskan pengalaman atau pandangan Anda di kolom komentar, dan tentu saja subscribe channel Khodam Sejati agar Anda tidak ketinggalan ilmu-ilmu selanjutnya tentang weton, primbon, dan laku spiritual Jawa. Semoga setiap langkah kita selalu diberi kelancaran. Semoga energi weton kita, khususnya bagi Anda yang lahir pada weton pahing, selalu dipenuhi cahaya yang menuntun pada keberkahan. Semoga laku triakad yang dijalani dengan ikhlas bisa menjadi jalan untuk membuka pintu rezeki, kesehatan, dan keselamatan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua.